Halo saudara, dari Washington DC saya Nova Purwadi dan tim VOA kembali hadir dengan berbagai berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Saudara, umat Islam di Amerika Serikat termasuk diantaranya diaspora Indonesia umumnya memulai puasa bulan suci Ramadan pada tanggal 13 April, yaitu hari Selasa waktu setempat. Itu pula yang dilakukan Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Imam Center di Silver Spring di Montgomery County, negara bagian Maryland, mengikuti penetapan awal Ramadan yang ditentukan oleh Fiqh Council of North America, di mana sebagian pengurus imam Indonesian Muslim Association in America juga ikut dalam penetapan. Berbeda dibandingkan Ramadan tahun lalu pada awal pandemi, kali ini kegiatan tarawih berlangsung secara fisik di masjid, menaati protokol kesehatan Montgomery County yang membolehkan kegiatan ibadah kembali berlangsung di dalam ruangan dengan kapasitas 50% atau paling banyak 200 orang. Sejumlah negara bagian mulai mengizinkan vaksinasi bagi mereka yang kebetulan bukan warga negara bagian setempat. Ini termasuk diantaranya para mahasiswa yang tidak memiliki KTP di negara bagian yang bersangkutan. Itu yang sempat terjadi di negara bagian New Hampshire yang sempat melarang mahasiswa yang berada di negara bagian tersebut untuk menjalani vaksinasi. Kini New Hampshire bersama dengan banyak negara bagian lain termasuk Oklahoma membolehkan penduduk yang bukan pemegang KTP setempat untuk menjalani vaksinasi. Data terbaru menunjukkan setiap harinya sekitar 3 juta warga Amerika Serikat menjalani vaksinasi COVID. Sejumlah negara bagian dan wilayah kini juga telah membuka kesempatan bagi seluruh warga dewasa usia 16 tahun ke atas untuk menjalani vaksinasi COVID. Pemerintahan Joe Biden menargetkan seluruh warga dewasa akan bisa divaksinasi paling lambat pada 19 April. Saudara, meski vaksinasi massal terus dilakukan, belum banyak perkantoran yang sudah buka, apalagi buka penuh. Dan banyaknya warga yang bekerja dari rumah ini ternyata membawa dampak sendiri bagi apa yang bisa diterima sebagai pakaian kantoran. Setelan jas dan kemeja formal tak lagi banyak dibeli. Setidaknya menurut seorang personal shopper atau asisten pembelian di toko serba ada eksklusif Bergdorf Goodman. They're looking for comfort and wear joggers and cashmeres or like knits and whatever. And then they're now looking for escape. Somehow they want to escape from like what's happening in a sense, yeah. Sebagian besar pelanggan Andrew Song bekerja dari rumah, jadi tak perlu terlalu formal. Bila pun target vaksinasi tercapai dan orang mulai kembali ke kantor, psikolog busana Dawn Karen berpendapat pandemi telah mengubah tren fashion. The pandemic has drastically changed our sartorial choices. Right now, the pandemic has evolved our fashion choices. Now we are getting dressed from the waist up. We now can't leave home, and so we're wearing the same outfits every day. Pusat teknologi di San Francisco telah lama membolehkan kerja dari rumah. I do believe that the pandemic accelerated the casual wear or the Silicon Valley chic attire. It was coming from California all the way to New York eventually. But now that we're in the pandemic, it has increased it or accelerated it. Apakah tren ini berlanjut begitu semua bisa kembali ke kantor? Masih tanda tanya. Demikian laporan tim VOA. Dari laporan soal Silicon Valley chic, kami ajak Anda sekarang ke Silicon Valley untuk melihat karir seorang perempuan kelahiran Semarang. Renata Arianti adalah seorang perempuan diaspora Indonesia yang kini menjadi salah satu direktur di perusahaan jejaring sosial Facebook. Saya Renata, saya sekarang sebagai Engineering Director di Facebook di bagian Social Impact. Organisasi Social Impact itu saya memimpin sekitar 140 orang. Itu adalah engineers dan juga technical program managers. Renata Arianti mengawali karir di Facebook bekerja di bagian newsfeed tahun 2011. Dan lalu titik tolak karir saya sekitar awal tahun 2014. Saya mulai tertarik lihat bagaimana orang di negara berkembang, emerging market, gimana mereka pakai Facebook gitu ya. Renata lantas mengajukan proposal Facebook Lite yang hanya menampilkan fitur-fitur utama dan memakai lebih sedikit data dan kapasitas ponsel.
Produk ini ternyata sukses setelah diluncurkan. Keberhasilan Renata menapak karir di Facebook tak lepas dari kejeliannya dalam memilih karir yang tepat. Kalau saya pilih karir, saya suka cerita ada 4 dimensi gitu ya. 4 dimensinya, satu apa sih yang saya enjoy gitu. Yang kedua, apa yang saya punya bakat. Yang ketiga, apa sih yang karir yang bisa bikin saya itu memberi dampak positif dari karir itu. Dan yang keempat kan itu karir juga mata pencaharian, jadi yang lukratif juga. Saat mulai bekerja di Facebook, ia mengaku menghadapi banyak tantangan, termasuk bahasa dan budaya. Namun melalui pelatihan dan belajar dari pemimpin Facebook, termasuk pemimpin perempuan, Renata bahkan mampu membangun tim yang berkualitas. She's supportive of other people, especially women. I can't tell you how many people's careers she's helped to grow and women she's helped to guide into leadership roles. And her incredible ability to execute quickly and precision, even in the toughest circumstances. She's just amazing. Jadi dengan karya saya di sini, saya bisa mengembangkan hal-hal yang baik yang digunakan banyak sekali oleh orang Indonesia. Dari Washington DC, VOA. Itu dulu laporan kami akan kembali menjumpai Anda pekan depan. Tak lupa kami ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi umat Islam di tanah air. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.